Hai Cherry, wah hari ini cerah ya. Hai Lause, iya betul, pagi yang indah. Ini di ladangnya sudah siap dipanen. Oh iya, adik-adik di rumah tahu nggak ini ladang apa? Gandum Lause. Wah iya betul, ini biji-biji gandumnya sudah besar-besar loh. Nanti kita ajak teman-teman di rumah untuk panen sama-sama yuk. Sebelumnya kita sapa dulu ya semuanya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, semua baik-baik ya, sehat-sehat, siap untuk memuji Tuhan. Iya Lause, ini kan hari Minggu ya, saatnya kita beribadah. Iya, betul. Kita mau sama-sama bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara kita dan memberi kita hari yang indah. Yuk kita sama-sama nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya teman-teman semua, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Tuhan, hari ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita mau sama-sama memanen gandumnya ya. Yuk kita siap-siap, ini kita sudah pakai capingnya. Oke Lause, kita pakai ini supaya kita nggak langsung terkena matahari ya. Iya betul, ini tuh topi petani namanya caping adik-adik. Terbuat dari anyaman bambu atau kadang dari daun pandan. Banyak dipakai sama petani-petani di Indonesia. Wah, mereka tiap hari bekerja ya, menanam, menyiram, memanen juga. Iya ya, rajin loh para petani kita. Bekerja gak pernah capek, padahal tuh kadang panas, kadang itu juga hujan. Wah, kita juga harus rajin kayak mereka ya. Iya, betul. Apalagi kita sebagai pekerja Kristus harus terus semangat ya mengikut dan melayani Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berikan kita semua kekuatan. Betul Lause, yuk teman-teman sama-sama kita nyanyikan Jangan Lelah. Kita nyanyikan pakai gerakan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang
Adik-adik, ini loh gandum yang sudah kita tuai. Laushe, ini tangkainya yang membungkuk ya, karena biji-bijinya sudah berat. Iya betul, gandum itu juga pernah loh diceritakan sama Tuhan Yesus di Alkitab. Oh ya, cerita perumpamaan ya Laushe. Iya betul, cerita perumpamaan. Gandum itu menggambarkan anak-anak Tuhan. Waktu awal ditanam dan tumbuh, bisa tumbuh juga ilalang adik-adik. Dia itu tanaman liar yang kelihatannya mirip. Nah kayak ini ya, kelihatannya mirip sama gandum, padahal bukan. Tapi nanti semakin lama pasti kelihatan hasil gandum yang asli waktu mau dipanen. Oh iya Laushe, anak-anak Tuhan juga nanti yang sungguh-sungguh akan kelihatan bedanya. Betul, semakin hari kalau kita setia mengikut Tuhan dan taat, akan terlihat hasilnya. Karena anak-anak Tuhan pasti berbuah. Wah iya Laushe, kayak lagu tim song kita yang baru ya. Iya betul, kita mau sama-sama jadi generasi bagi Kristus. Kita yang sudah ditebus mau memberi hidup kita buat Tuhan. Betul ya adik-adik ya? Yuk kita semua bangkit berdiri dan sama-sama nyanyikan pakai gerakan ya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat nafasi, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat nafasi, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus tadi tebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat nafasi, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat nafasi, buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus telah ditebus. Generasi bagi Kristus itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Wah senang ya Laushe kalau kita bisa menyenangkan Tuhan dan melayani. Iya betul, kita juga terus mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah selalu kasih yang terbaik buat kita. Iya Laushe, kita ajak teman-teman untuk sama-sama berikan persembahan ya. Nah sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Rose berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, berkati juga Lose yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini Lose akan bercerita tentang seorang tokoh yang tadinya berbuat jahat, yaitu menangkap, lalu memenjarakan murid Tuhan Yesus, lalu dia dijamah oleh Tuhan Yesus dan dia bertobat, lalu dia menjadi murid Tuhan Yesus dan menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Siapakah tokohnya? Yuk kita sama-sama lihat videonya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ketangan dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama nonton videonya ya. Nah, ceritanya tentang apa? Tentang Saulus. Ya, Saulus adalah orang yang sangat jahat. Dia mengejar, dia menangkap murid Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanannya ke kota Damsyik, Saulus bersama teman-temannya dijamah oleh Tuhan. Yaitu tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali dari langit. Lalu Saulus dan teman-temannya terjatuh. Dan dari cahaya itu tiba-tiba terdengarlah suara Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus, siapakah engkau ini Tuhan? Gitu ya, tadi ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya. Sekarang bangkitlah, masuklah ke kota Damsyik. Nanti di sana akan kuberitahu apa yang harus kamu lakukan. Lalu Saulus bangkit dan membuka matanya. Dan seketika itu juga matanya tidak dapat melihat apa-apa. Dia menjadi buta. Lalu teman-temannya menuntun Saulus menuju ke dalam kota Damsyik. Nah, di sana Saulus tinggal di rumah Yudas. Di kota Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias bahwa Ananias disuruh Tuhan Yesus untuk pergi ke jalan lurus ke rumah Yudas. Di sana engkau akan bertemu dengan Saulus yang sedang berdoa. Dan ia melihat bahwa Ananias akan datang ke rumah Yudas dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus sehingga Saulus dapat melihat kembali. Jawab Ananias kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tidakkah engkau tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat? Dia menangkap Tuhan Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus, Saulus akan dipakai untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa dan kepada orang-orang di Israel. Nah, anak-anak, dari cerita Saulus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Saulus sebagai orang yang jahat, tetapi dia mau bertobat dan mau minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan bahkan menjadikan dia sebagai alat untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. Nah, anak-anak, untuk kita yang masih kecil-kecil, kita juga mau seperti Saulus ya, yaitu kita mau bertobat dari dosa-dosa kita mau meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, lalu kita berjanji pada Tuhan bahwa akan melayani Tuhan seumur hidup kita. Maukah kita semua melakukannya? Nah, dengan apa kita bisa melakukannya? Nah, seperti contohnya kita bertobat dari apa ya yang selama ini menjadi dosa kita, misalnya malas. Nah, kita bertobat dari kemalasan kita. Kita tinggalkan kemalasan kita. Kita menjadi anak yang rajin dan kita mau melayani Tuhan. Melayani di bidang apa? Banyak ya di gereja ya bisa ya kita lakukan. Yaitu satu seperti mengikuti menjadi pemimpin pujian. Nah, lalu ikut paduan suara, atau kita sebagai mau jadi pendoa, mau jadi pendoa-pendoa kecil gitu ya. Kita dapat berdoa untuk gereja Tuhan, gereja GKT Hosana Bumi Permai, terus lose-losenya yang ada di Smile. Lalu apalagi berdoa untuk negara, bangsa dan negara. Berdoa juga untuk misionaris. Nah, banyak yang perlu kita doakan. Maukah kita seperti Saulus bertobat dari dosa-dosa kita, lalu kita mau melayani Tuhan? Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami seperti Saulus yang mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami semua, dan
Kami mau melayani Engkau seperti Saulus, Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, Tuhan, agar supaya kami setia di dalam melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Aktivitas kita pada minggu ini adalah tuliskan semua dosa-dosa yang pernah kalian lakukan, lalu kalian bertobat. Setelah bertobat, kita mau seperti Saulus, yaitu melayani Tuhan. Nah, kalian mau melayani Tuhan di bidang apa? Misalnya seperti ikut paduan suara, atau ikut dalam memimpin pujian, atau bisa juga sebagai pendoa, yaitu berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk Smile GKT Bumi Permai, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk lose-lose yang ada di Smile GKT Bumi Permai, lalu berdoa juga untuk misionaris, berdoa untuk negara. Masih banyak lagi yang butuh didoakan. Nah, anak-anak bisa tuliskan, nanti bisa dikirim ke grup kelas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.